Oke, lanjut. Sekarang urusan perkara tetangga. Khairul jiran indallahi ta'ala khairuhum lijarih. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik untuk tetangganya. Hati-hati, perkara ini melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling baik bagi Allah berarti kamu yang paling baik buat tetanggamu. Tadi kita udah bahas urusan teman, yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik, yaitu yang lebih perhatian terhadap sahabatnya, yang lebih peduli kepada temannya, yang lebih memberikan kemanfaatan terhadap sahabatnya. Itu adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sama, khairul jiran, yang terbaik, tetangga yang baik indallahi ta'ala khairun lijarih, yang paling baik kepada tetangganya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah tetangga yang memiliki sebaik-baik, itu berarti adalah tetangga yang memiliki pahala yang paling banyak. Itu khairul jiran, berarti yang punya pahala yang paling banyak dan yang memiliki kedudukan yang istimewa, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah siapa? Yang terbaik kepada tetangganya. Nah, ketika ia menjalankan haknya bertetangga, dia menjaga tetangganya, dia tidak mengganggu tetangganya, nggak pernah ya, baik itu dari tempatnya nggak mengganggu, ataupun rumahnya tidak pernah berisik, nggak pernah mengganggu tetangganya, keluarganya ya, dan lain sebagainya ya. Dia nggak mau mengganggu, walaupun sebaliknya tetangganya itu tidak pernah menghiraukan dia sekalipun, seenaknya sendiri, tapi dia tetap menjaga, tidak membalas. Nah, ini terbaik. Memang orang yang baik itu dia terus melakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan dari orang lain. Jadi the real orang baik, orang yang sesungguhnya itu bukan yang orang baik dibalas baik. Itu namanya balas budi. Dia nggak baikin aku, berarti aku juga nggak baik. Nah, bukan yang begitu. Orang yang baik dia terus berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, dan dia nggak peduli mau ini orang nggak baik dengan dia, mau ini suka ganggu. Yang penting saya bisa menuntut diri saya untuk tetap berbuat baik kepada orang, walaupun dia nggak baik ya. Kita tetap diem, kita tetap berlaku baik ya, berlaku sewajarnya, nggak membalas. Tapi kalau masih melihat balasan, itu berarti kita belum baik ya. Dia nggak nyapa duluan, berarti aku ngapain nyapa tetangga. Nah, yang begini masih belum bisa disebut baik. Apalagi khairul jiran, yaitu yang punya pahala banyak atau yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Itu makna khair ya. Yang terbaik itu berarti yang kedudukannya tinggi, yang dapat pahalanya lebih. Karena orang yang saling silaturahmi itu bukan orang yang saling teleponan, saling WhatsApp, walaupun silaturahmi zaman sekarang tuh begitu ya, saling ngabari ya, bukan itu ya. Silaturahmi itu justru orang yang memutusnya kita samperin, udah nggak pernah nanya kabar, nggak pernah telepon, nggak pernah WA, kita datengin. Nah, kita telepon duluan, kita kontak duluan. Yang sudah nggak ada kontak, nggak ada telepon, nggak ada WA, kita datengin. Nah, sehingga terjalin hubungan kembali, dan itu yang dinamakan silaturahmi. Memutus itu namanya menghindar atau menjauh dan tidak peduli. Itu artinya memutus. Nggak urusan menghindar dari tangga, menjauh atau nggak peduli, itu namanya memutus. Tapi mendatangi, mengontak kembali, itu menjalin lagi hubungan. Sama tetangga juga begitu ya. Ketika kita nggak menghiraukan perbuatan buruknya mereka, tapi kita teruskan kebaikan kita untuk mereka sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka itu adalah yang terbaik. Ya, kalau udah yang terbaik, dia akan mendapatkan kemuliaan ya, spesial ya, keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gimana ceritanya ya? Malik bin Anas terbaik, walaupun diganggu tetangganya ya, tapi dia nggak pernah balas ya. Walaupun di ya macem-macem ini itu, dia
terbaik ya. Tidak pernah menghiraukan tapi tetap berbuat baik ya. Diganggu tidak peduli. Yang penting bukan kita yang mengganggu. Diganggu silahkan ya. Mungkin ini ladang pahala buat kita ya. Cara pandangnya tuh begitu, jangan merasa diganggu ini berarti cobaan ujian ya. Iya, tapi sudut pandang, oh Allah akan angkat kedudukan saya melalui tetangga. Namanya juga hidup di dunia, pasti ada aja gangguannya gitu kan. Diganggu nggak peduli, yang penting kita jangan mengganggu, jangan mau kamu yang jadi pengganggu. Ini adalah yang mendapatkan kedudukan yang spesial, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kan ada banyak sekali hadis tuh tentang tetangga. Hadis lain mengatakan ahabun nas ilallahi anfa'uhum linnas ya. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat buat orang lain ya. Kalau kamu idza tabakhta maraqan, kata Nabi Muhammad ya. Kalau kamu ada di hadis Kutuful Falihin juga ya, di awal-awal, kalau kamu punya membuat masakan yang cair, sup atau gimana gitu, kasih airnya yang banyak ya. Kenapa? Untuk dikasih ke tetangga. Banyak sekali Rasulullah menjelaskan hadis tentang cara berinteraksi dengan tetangga, dari saking mulianya kedudukan bertetangga ya. Sampai itu ada hubungannya dengan iman. Jadi berbuat baik kepada orang, memberi kemanfaatan kepada orang, peduli kepada orang, saling tolong menolong, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling dicintai berarti memiliki pahala yang besar, kedudukan yang tinggi dan spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berbuat buruk lalu kita balas, itu namanya kita sama dengan dia. Ya, sama draw berarti kita mencaci, kita caci balik, kita dihina, kita hina balik, itu berarti kita sama dengan dia. Kita mencaci dia, kita menghina dia karena keburukan atau karena maksiatnya, itu berarti secara tidak langsung kita sama dengan dia. Gak ada bedanya, bukan baik ya. Walaupun dia yang mulai duluan, berarti kita sama dengan dia, sama-sama buruknya kalau kita membalas ya. Tidak membalas bukan berarti kita lemah ya. Kenapa? Karena kita pengen dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Eman pahalanya ntar hilang ya. Kan sayang. Tapi kalau orang itu menyalahi kita lalu kita balas dengan kebaikan, nah itulah yang menjadi baik ya. Gimana ceritanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, dicaci maki, dituduh, difitnah, malah beliau nggak balas, beliau senyum, malah bertanya, alakah hajah, apa kamu punya hajat yang harus saya tunaikan? Jangan-jangan ini butuh bantuan. Nggak dibalas sedikit pun, malah ditanya. Nah, gara-gara perbuatan beliau seperti ini, orang itu berubah jadi baik. Coba kalau dibales, nggak selesai-selesai ya, sama buruknya, dan pertikaiannya nggak akan berakhir ya. Wahakadha kaman, begitu juga Nabi Isa alaihissalam ya. Nabi Isa dicaci maki, diolok-olok, di apapun itu, beliau malah mengeluarkan doa dan pujian ya. Kata Nabi Isa, seseorang akan mengeluarkan apa yang ada pada isi hatinya. Kalau hatinya buruk, dia keluar kata-kata buruk. Ya nggak mungkin. Kalau teko isinya air, keluarnya pasti air, nggak mungkin susu. Kalau keluarnya air kotor, ya berarti isinya air kotor. Segala sesuatu yang keluar, yang tampak di luar, itu mencerminkan yang ada di dalam. Jangan dibalik-balik, yang penting hatinya. Mulut saya emang kasar, tapi hati saya baik, gak ada ceritanya. Kalau isinya air, keluarnya air. Ya Nabi Isa, aku hanya mengeluarkan apa yang ada di isi hatiku. Isi hatinya hanyalah doa dan pujian. Hanya itu yang beliau bisa katakan, walaupun yang lain caci maki ya. Akhirnya apa? Si pencaci ya, si pengfitnah yang suka nuduh berubah jadi orang baik gara-gara kita ya. Ada hikmah dan ada pahala dakwahnya di situ ya. Maka kita kalau dituduh macam-macam sama teman, sama tetangga, diam aja. Gak perlu klarifikasi, walaupun difitnah macam-macam. Ini semua gara-gara kamu. Walaupun kamu gak ngelakuin apa-apa, bingung juga kadang dituduh.
udah diem, nanti dia sadar sendiri, belajar sendiri, ya begitu. Apa yang harus kita jalankan? Jalankan, ya, berbuat baiklah kepada tetangga meskipun mereka berbuat sebaliknya. Jangan berbuat seperti kebiasaan kita. Kalau tetangga nggak ngundang pas hajatan, kita juga nggak mau ngundang. Kalau tetangga nggak nyapa duluan, kita juga nggak mau nyapa. Nah, sampai kapan? Ini sama-sama nggak ada baiknya. Nggak di WA duluan, nggak mau WhatsApp. Akhirnya sampai kapan? Jadi tetangga itu memiliki hak yang sangat besar yang harus kita jalankan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jaruhu, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya atau memuliakan tetangganya. Banyak banget hadis urusan masalah tetangga, ya. Karena ternyata kehidupan bertetangga itu bukan hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Perkara ini bakal kamu bawa sampai akhirat, ya. Seseorang itu di akhirat nanti akan ditanya, bagaimana keadaanmu dengan tetanggamu? Kalau tetangga pernah terganggu dengan sikap kita, dengan perilaku kita, dengan cara hidup kita, maka itu nanti akan ditanya di akhirat. Itu akan dipertanggungjawabkan. Dan bisa jadi itu akan mengurangi amal-amal soleh kita. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin kita ngerasa udah jadi ahli ibadah, ahli ilmu, tapi ada tetangga yang terganggu, ya, amal solehnya bisa berkurang. Kadang kita menganggap remeh perkara ini. Kadang kita membuang sampah ke tetangga, menganggap ini sesuatu yang kecil. Kadang kita parkir sembarangan sehingga tetangga kesulitan saat mau masuk atau mau keluar dari rumahnya sendiri. Kita anggap itu perkara yang sepele, ya, menutup jalan karena ada hajatan tanpa meminta izin, tanpa meminta keridhaan dan kerelaan kepada tetangga. Kita anggap itu perkara yang biasa-biasa aja, ya. Padahal Nabi Muhammad SAW sampai membawa iman dalam urusan bertetangga. Walaupun tetangga kita non-muslim, tetap hak-haknya bertetangga itu ada. Padahal tidak disebut orang yang beriman kalau dia menyakiti tetangganya. Susah mau masuk rumah gara-gara kita parkir sembarangan. Sampahnya yang tiba-tiba penuh mungkin, ya. Atau bikin hajatan, tiba-tiba gelar karpet depan rumah, nggak pakai ngomong, suaranya keras, speakernya kesini kesana kesini. Tetangga kita merasa sedih dan terganggu, apalagi, ya, itu kalau sudah jadi tabiat kita, ya, mengganggu tetangga depan kita, depan, belakang, kanan, kiri, bahkan satu desa udah terkenal ini tetangga suka mengganggu. Hati-hati, ya. Kamu bertanggung jawab dalam urusan akhiratmu. Kalau Nabi Muhammad aja sampai membawa iman dalam urusan bertetangga, itu berarti ini bukan perkara yang sepele. Kamu jangan anggap biasa-biasa aja. Ini berarti perkara yang besar. Buktinya apa? Nabi dan Allah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sampai dihubung-hubungkan dengan iman. Dan Allah sampai meninggikan kedudukan seorang yang baik terhadap tetangganya. Ini berarti kan bukan perkara yang remeh, ya. Kita yang mungkin ngeremehin, tapi ternyata itu bukan perkara yang kecil di sisi Allah dan juga Nabi Muhammad. Maka kehidupan bertetangga itu berarti ada hubungannya dengan iman, ya. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, dan berhubungan dengan kedudukan kita di sisi Allah SWT. Itu artinya apa? Allah SWT gak suka orang yang berperangai buruk terhadap tetangganya. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan tidak akan bisa masuk surga orang yang dia kenyang dan dia bisa tidur lelap, sementara tetangganya gak bisa tidur karena kelaparan. Kadang kita tidak sadar, di lingkungan kita mungkin kelihatannya orangnya semua cukup, mungkin, ya. Kadang kita nggak sadar ada satu keluarga di lingkungan kita yang anaknya sakit, merintih kesakitan, dan tidak mampu membeli obat, ya. Dan kita anggap itu bukan urusan kita.
Padahal ciri-ciri orang yang baik itu memperlakukan orang sebagaimana ia ingin diperlakukan. Ya. Ketika ditanya oleh Allah, kamu tahu nggak malam-malam ada yang kesakitan nggak mampu beli obat? Nggak tahu ya Allah. Padahal itu tetangga kamu sendiri. Dari saking masa bodohnya kita ya, ketidakpedulian kita. Dan termasuk tetangga yang buruk adalah yang juga dia mungkin baik dalam sikap, tapi mungkin dia suka membicarakan masalah tetangganya, suka membicarakan aib tetangganya, nggak sengaja dengar tetangganya ribut-ribut dia rekam, dia ceritain ke yang lain-lain, ya. Ngegosip. Ya. Kenapa? Karena ini menyangkut kehormatan seseorang dan Allah nggak suka. Ya, hati-hati. Jangan cuman pernah puas kalau kamu udah jadi ahli ilmu. Jangan puas kalau kamu sudah jadi ahli ibadah. Coba periksa di sekeliling kita. Lihat keadaan tetanggamu selama ini. Jangan-jangan selama ini kamu menyakiti tetanggamu. Jangan-jangan selama ini kamu parkir sembarangan. Jangan-jangan selama ini kamu sampahnya sembarangan. Jangan-jangan selama ini kamu gak pernah sekalipun menyapa tetanggamu. Jangan-jangan kamu punya tanaman yang merambat sampai ke tetangga sebelah rumah. Jadilah orang yang ra'fah, kata Nabi Muhammad SAW. Ra'fah itu hati-hati, ya. Hati-hati dalam urusan kenyamanan orang lain. Hati-hati dalam urusan perasaan orang lain. Ya, jangan sampai suara kita, jangan sampai sikap kita, jangan sampai tanaman kita, jangan sampai apapun ya, mengganggu kenyamanan atau mungkin menyakiti tetangga kita. Ada sifat orang atau tetangga itu yang udah nggak apa-apa dimaklumin, iya oke. Ada juga yang nggak terima ya. Tiba-tiba kita lagi benerin apa, renovasi, tok 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 tok, suaranya mengganggu, batu bata sampai jatuh ke sebelah. Nah, hati-hati itu. Harus izin, harus minta ridho, harus kerelaan ya. Bagi hadiah, bagi makanan, minta maaf ya, lagi ada renovasi kamar mandi misalnya. Jangan semasa bodoh, hidup-hidupku, hidup-hidupnya. It's not like that ya. Jangan sampai jadi tetangga yang buruk ya. Kasih mereka hadiah, beri mereka makanan, sapa mereka ya. Dan jangan, yang paling penting jangan ganggu kenyamanan mereka. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang bisa memuliakan tetangga, bisa jadi orang yang khairul jiran, jadi sebaik-baiknya tetangga, jadi orang yang bahkan bisa memberi contoh tetangga yang lain. Ya, kita udah tahu ilmunya, kita udah ngerti. Mulai sekarang tinggal prakteknya. Jadi orang-orang nyontoh gimana sih kabar tetangga yang baik dari kamu. Dimulai dari rumah kita sehingga menyebar ke rumah-rumah yang lain. Jadi amal jariah buat kita ya. Mudah-mudahan Allah kasih kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di sisi kita semua ya, sehingga bisa jadi teman sebaik-baik teman dan juga tetangga sebaik-baik tetangga, sehingga jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan ke dalam hadis-hadis yang seterusnya insyaallah. Bitaufiq wan najah kullukum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minnakum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.